Baik, teman-teman, kali ini saya berada di rumah Bapak Rozak dan ini soal tembakau karena sekarang musim tembakau, soal harga tembakau mulai dari tanamannya, biaya yang dihabiskan berapa. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Mudakir dan Bapak Rozak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di rumah Bapak Abdul Razak. Beliau ini adalah petani tembakau yang sedianya melakukan usaha mulai tahun berapa Pak Razak tahun bertani tembakau? Sudah dulu ya. Sudah dulu. Jadi kira-kira 20 tahun, 30 tahun ya bertani. Ya, antara itu. 30 tahun jadi hutan tembakau. Saya akan berdiskusi dengan Bapak Abdul Razak sekitar tentang perkembangan harga, perkembangan biaya. Apakah petani ini merasa untung atau diuntungkan dengan harga yang hari ini mencapai 60 sampai 70. Baik, saya bertanya kepada Pak Razak. Pak Razak, saya bertanya, bagaimana pendapat Bapak Razak pertanian tembakau pada tahun ini? Apakah petani merasa untung atau rugi? Bagaimana menurut Pak Razak sebagai petani tembakau? Dan Pak Razak hari ini menanam tembakau berapa jumlahnya? Itu tolong diceritakan Pak Razak sebagai petani tembakau. Ya Pak Mudakir, saya jawab. Tembakau yang saya tanam jumlahnya itu sekitar 4.000 batang. Namun yang 2.000 batang tembakonya mati, jadi tidak bisa dibuat ukuran. Kalau yang 2.000 sedang, dikatakan baik, tidak baik, dikatakan lumayan dah katakan. Lumayan. Jadi yang 2.000 itu sebetulnya bagi kami yang mati itu masih tidak merugilah. Karena sesudah saya hitung penghasilannya yang walaupun dia mati tidak jauh dari 1 kuintal tembakau, jadi rata-rata harganya masih bisa mencapai 6 juta. Adapun biaya yang dikeluarkan dari ngelola tanah sehingga sampai mati kurang lebih dengan pupuknya sekali itu sekitar 2.300.000. Itu karena tembakonya tidak bagus. Kemudian yang bagus, yang lumayan itu sudah hasilnya hampir 2 kuintal. Hampir 2 kuintal, kira-kira kurang 40 kilo lah. Karena itu cuma tidak bagus tembakonya dan tembakonya lumayan, sedang. Jadi kalau diperhitungkan itu lebih dari 10 juta hasilnya. Jadi kira saya ada sedikit keuntungan lah, beruntung lah bagi petani. Itu tidak biaya tiap hari bekerja itu tidak dihitung kan sewa. Kalau sewa karena saya tanam di tanah sendiri, saya tidak menghitungkan sewa. Cuma yang saya hitung adalah orang yang saya ongkos, seperti membersihkan rumput dan apa istilahnya agerbu, itu yang saya hitung. Terus ini Pak, kesulitan pupuk itu kira-kira ada terhadap petani tembakau hari ini gimana?
luar biasa dah, sehingga di dalam membeli pupuk itu harus sembunyi karena dagangnya juga takut, yang walaupun jual dengan harga tinggi masih takut karena kalau diketahuan katanya ditangkap. Jadi sulit ya petani untuk Sulit untuk mendapatkan tembakau. Jadi di dalam mencarinya tembakau, di dalam mencari pupuk itu bersembunyi, tak-itak. Terus kira-kira dengan sulitnya sulitnya cari pupuk itu gimana pertumbuhan tembakau kira-kira? Sebetulnya tembakaunya juga no tutti, Pak. Pupuknya no tutti. Asalkan orangnya lihai. Kalau orangnya cuma tinggal diam di rumah, ya tidak akan mendapatkan pupuk. Kios-kios di sini kan tidak ada yang jual. Yang ada cuma eceran itu ada yang bawa 2 kintal, 3 kuintal itu. Itu kemudian dibagi pada Bapak Tani. Jadi orang pesan, ya dengan harga 550, ada yang harga 520, ada yang 510. Harga Gitu. tembakau itu paling rendah berapa? Sekarang kemarin petean pertama itu 55. Pertama ya. Yang pertama. Kedua? Ya petik kedua ini sudah di atas 60. Sudah di atas 60, 63. Kenapa kok harga hari ini kok bisa mahal, Pak? Padahal gudang tidak buka. Juga tidak tahu ya, diuntungkan karena ada gudang-gudang kecil, baik ya dari Madura beli di sini, ada yang dari Malang, ada yang dari mana lagi. Itulah yang sehingga tembakau kresek, tembakau batu gajah talkandang itu bisa mahal harganya. Itu orang-orang gudang itu langsung ke petani sendiri, Pak, ya? Belinya. Ada yang menyuruh belandang juga. Ada yang menyuruh belandang, jadi belandangnya mungkin masih ngambil keuntungan. Yang walaupun 2.000, 1.000, saya udah tahu. Yang menjadi harga mahal karena tidak panjang ya distribusinya. Kalau gudang kan panjang, dari belandang, gudang dan sebagainya. Iya mungkin seperti itu. Pasarnya. Iya, karena itu cuma satu belandang langsung ada yang beli bertempat di rumah orang, kemudian itu langsung beli, belandangnya langsung kirim pada yang mau beli. Paling mahal apa, Pak? Tembakau yang paling mahal, tapi khusus untuk rokok, itu krepek dan istilahnya sini lagi bukabuk. Bukabuk. Sebetulnya JP itu, JP kecil dulu. Itu untuk linting ya, Pak? Iya. Untuk linting ya. Iya. Untuk gudangan itu tembakau apa jenisnya? Tembakau sampuris, yang ada sampuris. Sekarang ini rata-rata di Kresek atau Kece sampuris. Sampuris ya. Iya. Terus harapan Pak Razak sebagai petani terhadap pemerintah seperti apa? Ya, saya mengharapkan pada pemerintah harga tembakau juga harus dijaga, kemudian diawasi. Diawasi agar supaya kalau bisa seperti di sini banyak gudang, rupa-rupanya kok orang luar lah yang masuk, gitu. Jadi berharap tembakau luar tidak masuk gitu, Pak? Iya. Seperti itu. Jadi seperti di gudang garam, di Noyorono, kemudian Sampurna atau pabrik-pabrik lain Bentul, karena ada di sekitar Kecamatan Paiton, kira-kira ya tembakau Kota Anyar, sambil Rampak Kidul, kemudian Paiton sendirilah harus dibeli. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Razak sebagai petani tembakau. Mudah-mudahan akan datang tembakau itu harganya lebih mahal. Mudah-mudahan karena tembakau bisa meningkatkan ya kesejahteraan hidup petani. Demikian wawancara kami dengan petani tembakau Bapak Abdul Razak, Desa Sambi Rampak Kidul, Rusun
Dusun 2 RT 2 Sambirampa Kidul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.